Assalamualaikum Bapak Ibu. Kali ini kita akan membuat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Jamal ya mengingatkan dengan keras ya, nggak boleh mencaci, menghina ulama ya. Dan nanti ada Buya Qurtubi juga ngamuk ya, jangan ikutan ulama-ulama yang sesat ya. Oke, kita lihat aja dulu videonya. Saya lihat ini sekarang media ini bahaya. Ada Habib dicaci maki, ada kiai dicaci maki, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu kebenarannya. Hati-hati, apalagi sampai kita menuduh melakukan dia nggak benar. Hati-hati, kualat pun. Anda tahu sendiri apa enggak? Ini ada yang dituduh katanya cabul. Anda tahu sendiri apa enggak? Nggak tahu, diam. Jangan main-main. Yang ini katakan, wah ini ngedol agama nih. Anda tahu sendiri apa enggak? Loh, kata orang, diam. Jangan tertipu. Aku seakan koni. Nah, aku gak belani sopo-sopo. Saya hanya kesian Anda. Kalau Anda membenci seorang ulama yang dia dicintai Allah dan Rasulnya, tadi opo ribmu? Mesti kandani dagingnya beracun, kualat kon, loro kabeh kon. Maka itu hati-hati hadirin. Perlu diperhatikan dalam ayat walladzina utul ilma, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Allah tidak mengatakan ulama Arab, Allah tidak mengatakan ulama Yaman, Allah tidak mengatakan ulama Indonesia, Allah tidak mengatakan ulama negara ini, ulama pribumi dan pendatang. Semua ulama Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ustadz dan kiai sesat dan menyesatkan sekarang, mengkotak-kotakan kiai ini, kiai ini ulama pendatang, ini ulama pribumi, ngaco tidak, ngawur tidak, jauhi dan hindari orang-orang semacam ini. Sekalipun disebut kiai, bahkan disebut abuya, karena di dalam ayat dan hadis tidak ada kalimat ulama pendatang dan ulama pribumi. Siapapun ulama Allah wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Akrimul ulama, muliakan ulama. Salah satu di antaranya ketika kita cinta kepada ulama, man ahabba aliman yakunu ibnuhu aliman. Ketika kita cinta kepada ulama lillahi ta'ala, insya Allah anak atau cucu kita akan ada yang menjadi ulama. Amin. Sekarang ada ajaran mengajak dengan alasan bermacam-macam, seakan-akan kita membenci ulama. Salah satunya termasuk ulama besar Al-Allama Al-Habib Abdul Al-Haddad yang disebut Dakwah wal Irsyad, pengarang kitab Nasoi Dunia, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Mereka sudah berani mengejek-ngejek ulama, yang mana guru kita diantaranya Syekhun almarhum Abu Bustami langsung mengajarkan kitab Nasoi Dunia. Pada saat itu 14 kitab saya ngaji di beliau, diantaranya kitab Nasoi Diniyah, Bukiyatul Mustarsidin beliau ajarkan. Tapi oleh ustadz-ustadz kiai, bahkan ngaku alumni Cisantri tidak mengajarkan seperti itu. Betul apa tidak? Hati-hati. Dan insya Allah untuk di dunia nyata masih banyak orang-orang Banten dan ulama-ulama Banten yang istiqomah, tidak terkontaminasi dengan pemikiran yang sesat dan menyesatkan itu, saudara. Hati-hati, jangan sampai di kotak-kotak. Ulama yang kita muliakan tidak di kotak-kotak. Tidak, ini pribumi, ini pendatang. Betul apa tidak? Hanya di dalam kitab kita yang perlu taat, hormat ulama, ulamaul akhirat. Hanya di baik ada ulama akhirat, ada ulama su alias ulama busuk. Nggak ada ulama. Oh iya mau ulama Pandeglang, iya mau ulama Rangkas, oh iya mau ulama Gajruk, dipisah-pisah. Ngawur tidak? Ngawur jangan. Walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering berpesan kepada santri, ketika saudara diberi kemampuan, diberi kasyaf oleh Allah, di antara kasyafnya kasyaf hakiki, bukan kasyaf syaitani, diperlihatkan kehebatan ilmunya para ulama. Andai kata contoh masuk khalwah, begitu masuk khalwah melihat kehebatan ilmunya para ulama, luar biasa. Nggak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan dengan ulama salaf. Nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu kita dengan ulama-ulama seperti Imam Fakhrul Razi, Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Murtada Az-Zabidi, Imam An-Nawawi, sampai kepada Imam Syafi'i. Nggak ada
banyak ilmu kita dibandingkan dengan ilmu mereka. Lalu sudah ada orang sekarang menganggap remeh, menganggap kecil kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kurang ajar apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Jadi pesan saya kepada Nah, itu tadi kalimat Maulaya sholli wa sallim daiman abada sudah dilantunkan berapa juta kali oleh umat Nabi Muhammad, tapi sampai malam hari ini dibawa model apapun. Ada cerita, ada ya kiai kampung lah, ustadz kampung, motornya mogok, kiai lagi jalan motornya mogok, saya ketemu santrinya itu ya kebetulan suka ngaji di musola, di musola kampung. Motore Pak Ustadz Mbah Yai ini mogok kan, kemudian sama santrinya ditawari, kebetulan santrinya tamatan STM-nya mesin sama pelistrikan itu. Ada apa Pak Kiai? Motor saya mogok. Oh, saya bantu Pak Kiai, saya cek barangkali businya, barangkali apanya. Gak usah, aku biasa ngene iki, biasanya tak baca Fatihah ping 7 ngono tawasul ila hadrati mosok ora mlaku ngono. Ternyata dibaca ila hadrati ping 7 ya tetep mogok. Wong masalahnya bensinnya telas. Masalahnya businya rusak. Nah ini contoh bagaimana ya orang itu kadang-kadang tidak memahami sesungguhnya ukuran ilmu agama itu apa. Ilmu agama itu tadi yang membuat dirimu bertambah taat padamu, yang bahasane kitab Minhajul Abidin ya, Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, ya ilmu agama itu ilmu yang manfaat, yang disebut juga kadang-kadang dalam hadis oleh Imam Ghazali niku, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqih, pinter agama itu ya maksudnya orang yang kemudian ketika dia tahu satu ilmu membuat takut kepada Allah. Maka fikih, kata Imam Ghazali, kata fikih, ilmu fikih niku kata Imam Ghazali kalau zaman kuno itu maknanya sesungguhnya ya semua ilmu yang membuat orang menjadi takwa itu ilmu fikih. Nah, belakangan sekarang ilmu fikih diartikan lebih sempit. Itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, Imam Ghazali, saya kembali kepada nama Al-Ihya Ulumuddin dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali niku hadirin para rawuh dikritik oleh sebagian orang, dianggap tasawuf niku torekoh itu membuat orang Islam jadi males. Wah, itu contohnya gara-gara ngaji tasawuf, gara-gara belajar torekoh mares luru kerja. Loh, keliru. Ini keliru, harus diluruskan. Justru orang kalau sudah ngaji syariat dan juga ngaji torekot tasawuf sebagaimana yang diajarkan Imam Ghazali, kesadaran cinta agama termasuk keseimbangannya muncul. Saya pernah baca sebuah tulisan ditulis oleh tiang Arab. Nama bukunya, judulnya kurang lebih Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Buku ini ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Jilani, ada juga yang membaca Al-Kilani. Maksudnya Abdul Qadir niku nisbatnya kadang-kadang dibaca Al-Jilani bil jim, kadang-kadang dibaca dengan Al-Kilani. Dua-duanya menurut para ahli penisbat itu benar. Nah, dokter ini menulis sebuah disertasi atau tesis, saya lupa ya, yang menjelaskan peran Imam Ghazali juga peran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga membuat yang namanya Palestina yang bertahun-tahun dikuasai oleh tiang Nasrani itu bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menurut niki ada dua tokoh penting
yang membuat Salahuddin menurut Dr. Majid niki Irsan Al-Kilani, kenapa kok Palestina? Saat ini kan Palestina dikuasai Yahudi malih. Dulu dalam sejarah Palestina niku nate dikuasai kalih Nasrani. Tapi direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa tokoh yang berpengaruh membuat Salahuddin Al-Ayyubi sakit merebut kembali Al-Quds, Palestina, Masjidil Aqsa? Dalam kitab yang saya baca ini, nama kitabnya tadi Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Qudsu. Dua tokoh yang berpengaruh merebut niku, pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nggih, pendiri Thariqah Qadiriyah, dan kedua ternyata adalah Imam Ghazali. Loh, bagaimana caranya? Begini. Cara sederhananya ngaten, Pak. Cara sederhananya begini, Bapak Ibu. Pada masa itu, sebelum Salahuddin, 100 tahun sebelumnya, orang Islam itu mengalami kemunduran. Satu sisi ekonomi maju. Loh, tiang ekonomi maju niku Islam, kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan kecintaan pada agama niku akhirnya moral tiang Islam niku turun, Pak. Loh, jangan salah nih. Hari ini mohon maaf, kita orang Indonesia harus berbangga. Kenapa berbangga? Karena orang Indonesia itu tradisi keislaman itu saya kuat kok. Kemarin NU ten Banyuwangi niki Khatib Amrawu niku sampai Pak Jokowi seneng loh mendengarkan Alfiyah dibaca. Tangannya nggak ada ya. Lagune niku lagu Jawa nih kan ya. Kula nggih mboten saged mengikuti itu, tapi saya lihat gaya musiknya enak. Tang ting dung mubtadaun zaidun wa adirun khobar ingkul tazaidun adirun mani tadar. Tapi musiknya itu enak. Saking senengnya itu Pak Jokowi kata-kata kok asiknya Alfiyah. Di Arab ini jadi trending topik. Saya dikirimi oleh sahabat ya, orang yang punya jaringan kuat di Arab, kirim WA ten kula, sret. Rupanya rekaman niku pas festival budaya seni Islam Nusantara di Banyuwangi yang dihadiri Pak Jokowi, yang kebetulan santri-santri di Banyuwangi baca Alfiyah dibarengi dengan pagar Nusa itu. Dan ini luar biasa jadi omongan. Ternyata bukan hanya di Indonesia viralnya, sampai di Timur Tengah mereka. Alfiyah ini ditulis oleh ulama asalnya Maroko, asalnya Andalusia saat ini Spanyol, Pak. Tapi dalam tulisan itu nopo Alfiyatu bnu Malik tuhyiha Alfiyatu syababu Nahdlatul Ulama fi Indonesia. Kitab Alfiyah Ibnu Malik, tapi dihidupkan tradisi membaca dan menghafalkannya oleh ribuan anak-anak remaja Indonesia di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu, itu dia tadi penjelasan dari yang pertama. Ada Habib Jamal Bagir ya, yang mana beliau menyatakan bahwa hati-hati terhadap ulama atau yang menyebarkan agama Islam ya. Jangan sekali-sekali kita mencaci atau menuduh yang enggak, yang belum kita lihat kepastiannya. Lebih baik diam ya. Dan tadi juga ada seorang Buya Qurtubi ya, yang mana beliau menyatakan bahwa ya kita nggak usah ikut-ikutan dan nggak usah percaya kepada kiai-kiai yang mengadu domba atau yang sekiranya provokasi ya, yang selalu mencaci dan
menghina. Jadi ulama itu nggak ada ulama pribumi atau ulama Yaman ya, semua ulama benar ya. Kalau itu ulama ya harus kita ikutin, nggak ada bergolongan seperti itu. Dan tadi kita menyimak ya, ada Kiai Haji Mustafa ya, yang mana alhamdulillah ya banyak banget ilmunya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak dulu itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.